Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suami memaksaku sujud di kaki pelakor. Detik berikutnya ia menyesal dan menangis saat kebenaran terungkap. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Amalia. Selama 6 tahun terakhir, aku selalu percaya bahwa rumah kecil yang kutempati bersama suamiku adalah tempat paling aman untuk pulang. Aku dan Rehan menikah bukan karena harta ataupun status. Kami memulai semuanya dari bawah. Saat orang lain mengadakan pesta pernikahan yang megah, kami hanya menggelar acara sederhana di rumah orang tuaku. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada hidangan berlimpah, hanya doa-doa tulus dari keluarga yang berharap kami dapat membangun rumah tangga yang penuh keberkahan. Hari itu, Rehan menggenggam tanganku erat. Aku mungkin belum bisa memberimu kehidupan yang mewah, Amalia, tapi aku berjanji akan berusaha menjadi suami yang baik. Kalimat sederhana itu selalu kusimpan di dalam hati. Sejak hari pertama menikah, aku berusaha menjadi istri yang mendukung setiap langkahnya. Aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, memastikan pakaiannya rapi sebelum berangkat bekerja, lalu mengurus rumah hingga sore menjelang. Meski hidup kami sederhana, aku merasa cukup. Bagiku, kebahagiaan bukan tentang besarnya rumah atau banyaknya tabungan. Kebahagiaan adalah ketika seseorang pulang dengan selamat dan masih memiliki waktu untuk duduk bersama menikmati secangkir teh hangat sambil bercerita tentang hari yang telah dilalui. Rehan dulunya seperti itu. Setiap malam ia selalu bercerita panjang tentang pekerjaannya, teman-temannya, bahkan hal-hal kecil yang membuatnya tertawa. Aku selalu mendengarkan. Kadang aku ikut tertawa, kadang ikut memberi semangat ketika pekerjaannya terasa berat. Aku percaya, komunikasi adalah salah satu cara menjaga sebuah pernikahan tetap hangat. Karena itulah, selama bertahun-tahun aku tidak pernah merasa ada jarak di antara kami. Keadaan mulai berubah ketika karir Rehan berkembang pesat. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan promosi jabatan yang selama ini ia impikan. Pendapatannya meningkat, tanggung jawabnya juga bertambah. Sebagai istri, aku tentu bangga. Aku bahkan rela mengurangi pengeluaran rumah tangga agar ia bisa mengikuti berbagai pelatihan yang menunjang pekerjaannya. Sebagian perhiasan pemberian ibuku juga pernah kujual diam-diam ketika Rehan membutuhkan tambahan biaya untuk mengambil sertifikasi profesional. Ia tidak pernah meminta, namun aku melakukannya dengan ikhlas. Aku percaya setiap pengorbanan yang dilakukan untuk keluarga akan kembali menjadi kebahagiaan suatu hari nanti. Beberapa bulan setelah promosi itu, ritme kehidupan kami mulai berubah perlahan. Rehan semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Ada rapat tambahan. Ada klien yang harus ditemui. Target kantor sedang tinggi. Semula aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku justru khawatir melihat wajahnya yang tampak lelah setiap pulang. Seringkali aku menunggu hingga larut malam hanya untuk memastikan makanan di meja masih hangat saat ia tiba. Namun belakangan, kebiasaan kecil kami mulai menghilang satu persatu. Kami tidak lagi makan malam bersama. Kami jarang berbincang sebelum tidur. Bahkan akhir pekan yang biasanya kami gunakan untuk berbelanja kebutuhan rumah, atau sekadar berjalan santai di taman kota kini, sering diisi dengan alasan pekerjaan. Aku berusaha memahami. Bukankah menjadi pasangan berarti saling mendukung di masa-masa tersibuk? Suatu sore, saat sedang merapikan lemari, aku menemukan album foto lama. Di dalamnya tersimpan gambar-gambar perjalanan awal pernikahan kami. Ada foto ketika kami kehujanan sepulang dari pasar. Ada foto saat kami tertawa di warung bakso langganan. Ada pula foto ketika kami berhasil membeli kulkas pertama dengan hasil menabung selama hampir setahun. Tanpa sadar aku tersenyum. Begitu banyak kenangan sederhana yang dulu terasa begitu berharga. Saat itulah suara pintu depan terdengar terbuka. "Mas sudah pulang?" sapaku sambil membawa segelas air putih. "Iya." Jawabannya singkat. Tidak seperti biasanya. Ia langsung menuju kamar sambil tetap menatap layar ponselnya.
Aku memperhatikan punggungnya yang berjalan cepat. Entah mengapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan karena ia pulang terlambat, melainkan karena sorot matanya seolah sedang memikirkan hal lain. Malam itu kami makan bersama. Namun suasananya begitu sunyi. Aku beberapa kali mencoba membuka percakapan. Bagaimana pekerjaan hari ini? Lumayan. Besok ada kegiatan kantor lagi. Iya. Jawabannya singkat-singkat. Aku tidak memaksa. Mungkin ia benar-benar lelah. Begitulah pikirku saat itu. Beberapa hari kemudian, sahabat lamaku, Riri, datang berkunjung. Kami mengobrol di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Amalia, kamu kelihatan capek. Aku tersenyum kecil. Mungkin cuma kurang istirahat. Riri menatapku cukup lama. Jangan lupa menjaga dirimu juga. Kadang seorang istri terlalu sibuk memperhatikan semua orang sampai lupa memperhatikan dirinya sendiri. Ucapan itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa terus terngiang di kepalaku. Malamnya aku berdiri cukup lama di depan cermin. Aku memperhatikan diriku sendiri. Wajahku memang tampak lebih lelah dibanding beberapa tahun lalu. Lingkar hitam di bawah mata mulai terlihat. Tanganku terasa lebih kasar karena terlalu sering mengerjakan pekerjaan rumah. Aku lalu tersenyum kecil kepada bayangan di cermin. Tidak apa-apa, Amalia. Bisikku pelan. Semua ini untuk keluarga. Aku masih percaya rumah tangga kami hanya sedang melewati masa sibuk. Aku masih percaya suamiku tetap pria yang sama seperti dulu. Aku masih percaya semua akan kembali seperti semula. Namun aku tidak menyadari bahwa di luar rumah yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati, kehidupan Rehan perlahan mulai dipenuhi rahasia yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Dan tanpa kusadari, seseorang bernama Cindy telah memasuki lingkaran kehidupan kami, membawa perubahan yang kelak mengguncang seluruh keyakinanku tentang arti sebuah kesetiaan. Sejak percakapan dengan Riri beberapa hari lalu, aku mulai mencoba melihat kehidupan rumah tanggaku dari sudut pandang yang berbeda. Bukan karena aku ingin mencurigai Rehan. Aku hanya ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap pagi, rutinitasku masih sama. Aku bangun sebelum azan subuh, menyiapkan sarapan sederhana, menyeduh kopi kesukaan Rehan, lalu merapikan pakaian kerjanya. Kebiasaan itu sudah kulakukan sejak awal pernikahan dan tak pernah terasa sebagai beban. Saat Rehan keluar dari kamar dengan kemeja yang sudah kusetrika rapi, aku tetap menyambutnya dengan senyum. Mas, sarapannya sudah siap. Iya, terima kasih. Nada bicaranya tetap sopan, tetapi terdengar datar. Ia duduk di meja makan sambil sesekali memeriksa layar ponselnya. Jemarinya bergerak cepat membalas beberapa pesan. Bahkan ketika aku meletakkan sepiring nasi goreng kesukaannya di hadapan, pandangannya belum juga lepas dari layar. Aku memilih diam. Mungkin memang ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Setelah beberapa suap, Rehan berdiri. Aku berangkat lebih pagi. Ada rapat. Semoga lancar ya, Mas. Ia hanya mengangguk tipis sebelum melangkah keluar rumah. Aku memperhatikan mobilnya hingga menghilang di ujung jalan. Entah sejak kapan, rasanya semakin sulit mendapatkan senyum hangat yang dulu selalu mengantarku setiap pagi. Hari itu aku memutuskan membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Banyak barang lama yang belum pernah disentuh selama bertahun-tahun. Di antara tumpukan kardus, kutemukan sebuah kotak berisi kenangan awal pernikahan kami. Ada tiket bioskop pertama yang kami simpan. Ada nota pembelian meja makan yang kami cicil selama beberapa bulan. Ada juga surat kecil tulisan tangan Rehan. Tulisan itu mulai memudar, tetapi isinya masih bisa kubaca. Untuk Amalia, terima kasih sudah memilih berjalan bersamaku. Kalau suatu hari nanti aku berhasil, jangan pernah biarkan aku berubah menjadi orang yang lupa dari mana aku memulai. Aku menarik napas panjang. Kalimat itu terasa begitu hangat. Tanpa sadar aku menggenggam surat tersebut cukup lama. Aku berharap laki-laki yang menulisnya masih ada di dalam diri Rehan hingga hari ini. Sore harinya, ponselku berdering. Ternyata ibuku yang menelepon. Bagaimana kabar kalian, Nak?
Alhamdulillah baik, Bu. Rehan sehat? Sehat. Aku menjawab sebaik mungkin. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir hanya karena perubahan-perubahan kecil yang bahkan belum bisa kujelaskan. Ibuku kemudian bercerita tentang kebun di kampung dan tetangga yang baru saja mengadakan syukuran. Obrolan ringan itu sedikit menghangatkan suasana hatiku. Sebelum menutup telepon, beliau berkata pelan, "Kalau rumah tangga sedang diuji dengan kesibukan, jangan berhenti saling mendoakan." Aku mengiyakan nasihat itu. Doa memang sering menjadi penopang ketika kata-kata tak lagi mampu menjelaskan keadaan. Beberapa hari berikutnya, perubahan pada Rehan semakin terasa. Ia kini lebih sering menerima panggilan telepon di luar rumah. Jika ponselnya berbunyi saat kami sedang makan malam, ia akan meminta izin keluar sebentar. Ada telepon kantor. Aku selalu mempercayainya. Bagaimanapun juga, pekerjaannya memang menuntut banyak tanggung jawab. Namun ada satu hal yang mulai mengusik pikiranku. Rehan kini tampak lebih memperhatikan penampilannya dibanding biasanya. Ia membeli parfum baru, mengganti jam tangan lama dengan model yang lebih modern. Bahkan suatu pagi ia memilih sendiri dasi yang menurutnya lebih cocok untuk menghadiri pertemuan penting. Aku tersenyum melihatnya bercermin. "Mas sekarang makin rapi." Rehan membalas dengan senyum tipis. "Tuntutan pekerjaan." Jawaban itu terdengar wajar. Tetapi entah mengapa, aku merasa ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Jarak yang tidak terlihat, namun bisa kurasakan setiap hari. Akhir pekan tiba. Aku berharap kami bisa menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Aku sudah menyiapkan bahan makanan untuk memasak hidangan favorit Rehan. Namun setelah sarapan, ia menghampiriku sambil mengenakan kemeja kasual. "Maaf ya, Amalia, hari ini aku harus keluar sebentar." "Ada pekerjaan lagi?" "Iya, ada pembahasan proyek dengan beberapa rekan." Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu hati-hati." Rehan sempat menatapku beberapa detik, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya mengambil kunci mobil lalu pergi. Rumah kembali sunyi. Aku duduk sendirian di ruang keluarga sambil memandangi 2 cangkir teh yang sedari tadi kusiapkan. 1 cangkir untukku, 1 lagi untuk Rehan. Teh di cangkirnya perlahan kehilangan uap hangatnya. Begitu pula harapanku bahwa akhir pekan ini akan menjadi kesempatan kami berbincang lebih lama. Aku belum mengetahui kemana sebenarnya Rehan pergi hari itu. Aku juga belum mengenal siapa saja orang-orang yang kini sering menghabiskan waktunya bersama. Yang ku tahu, perubahan sekecil apapun dalam sebuah rumah tangga tidak pernah muncul begitu saja. Selalu ada awal yang tampak sederhana. Dan tanpa kusadari, langkah pertama menuju kenyataan yang akan mengubah hidupku telah dimulai pada hari itu. Hari-hari setelah akhir pekan itu terasa semakin panjang. Aku masih menjalani rutinitasku seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyiram tanaman di halaman, lalu menunggu Rehan pulang setiap malam. Dari luar, tidak ada yang berubah. Rumah kami tetap berdiri tenang, dan tetangga masih melihat kami sebagai pasangan yang harmonis. Namun hanya aku yang tahu, kehangatan di dalam rumah itu perlahan memudar. Rehan semakin sering pulang larut. Bahkan ketika sudah berada di rumah, pikirannya seolah masih tertinggal di tempat lain. Seusai makan malam, ia langsung masuk ke kamar sambil membawa ponselnya. Suatu malam, saat ia sedang mandi, ponselnya yang tertinggal di atas meja tiba-tiba bergetar. Aku sama sekali tidak berniat membukanya. Selama 6 tahun menikah, aku selalu menjaga kepercayaanku kepada Rehan. Bagiku, setiap orang berhak memiliki ruang pribadi. Namun layar ponsel itu menyala, menampilkan nama pengirim pesan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Pesan itu hanya muncul beberapa detik sebelum layar kembali gelap. "Terima kasih ya, Mas Rehan. Untung tadi ada Mas." Aku memandang layar yang sudah mati itu tanpa berkata apa-apa. Mungkin memang rekan kerja. Mungkin hanya urusan kantor. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Saat Rehan keluar dari kamar mandi, ia segera mengambil ponselnya. "Siapa yang menghubungi, Mas?" tanyaku pelan.
Rehan sempat terdiam sepersekian detik. Oh, teman kantor. Perempuan. Iya, anak baru di divisi kami. Jawabannya terdengar santai. Aku mengangguk. Tidak ada alasan bagiku untuk memperpanjang pembicaraan itu. Tetapi entah mengapa, nama Cindy terus teringat hingga aku sulit memejamkan mata malam itu. Beberapa hari kemudian, Riri kembali mengajakku bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tidak jauh dari rumah. Kami berbincang tentang banyak hal. Sampai akhirnya Riri memperhatikan wajahku yang tampak kurang bersemangat. "Kamu lagi banyak pikiran." Aku tersenyum tipis. "Entahlah, mungkin cuma terlalu capek." Riri mengenalku sejak masa sekolah. Ia tahu kapan aku sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Aku menghela napas pelan. Rehan akhir-akhir ini berubah. Berubah bagaimana? Lebih sering sibuk, lebih banyak diam. Sekarang juga sering berhubungan dengan rekan kerja baru. Riri tidak langsung memberi komentar. Ia hanya berkata hati-hati. Kesibukan memang bisa mengubah kebiasaan seseorang. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganjal, bicarakan baik-baik dengannya. Aku mengangguk. Itulah yang sebenarnya ingin kulakukan. Aku hanya belum menemukan waktu yang tepat. Kesempatan itu datang beberapa malam kemudian. Rehan pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Aku sengaja menyiapkan makan malam favoritnya. Sup ayam hangat dan ikan bakar yang dulu selalu membuatnya lahap makan. Saat suasana terasa cukup tenang, aku memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, HM, akhir-akhir ini kita jarang ngobrol." Rehan meletakkan sendoknya. "Maaf, aku memang lagi banyak pekerjaan." Aku mengerti, tapi aku merasa kita semakin jauh. Ia menarik napas panjang. "Jangan berpikir macam-macam, Amalia." Aku tidak berpikir macam-macam. Lalu, aku hanya merindukan suamiku yang dulu. Ruangan mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rehan terlihat sedikit tidak nyaman. Aku melakukan semua ini juga untuk masa depan kita. Aku tidak pernah melarang Mas bekerja. Kalau begitu kenapa terus membahasnya? Nada suaranya mulai meninggi. Aku terkejut. Selama menikah, Rehan hampir tidak pernah berbicara setegas itu kepadaku. "Aku cuma ingin kita punya waktu bersama." "Aku capek, Amalia." Kalimat itu terdengar dingin. Bukan isinya yang membuatku terluka, melainkan cara ia mengucapkannya. Aku memilih mengakhiri pembicaraan. Tidak ada gunanya meneruskan percakapan ketika emosi mulai mengambil alih. Malam semakin larut. Aku belum bisa tidur. Dari balik jendela kamar, kulihat cahaya lampu ruang tamu masih menyala. Rehan ternyata sedang menerima panggilan video. Suara bicaranya sengaja dipelankan sehingga aku tidak dapat mendengar isi percakapannya. Beberapa menit kemudian ia tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak kulihat saat ia berbicara denganku. Saat ia menyadari aku berdiri di dekat pintu, Rehan buru-buru mengakhiri panggilan. "Kok belum tidur? Aku mau minum." "Oh." Ia segera memasukkan ponselnya ke dalam saku. Aku tidak bertanya apapun. Namun untuk pertama kalinya sejak kami menikah, muncul perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan pula kecewa, melainkan kegelisahan yang perlahan mengikis rasa tenang di dalam hati. Keesokan paginya, saat sedang mengganti taplak meja ruang makan, ponselku berdering. Nomor yang menghubungi tidak tersimpan di daftar kontak. Aku mengangkatnya. "Halo." Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara seorang perempuan yang lembut namun terdengar begitu asing. "Apakah ini Mbak Amalia?" "Iya, benar." "Dengan siapa?" Perempuan itu menarik napas pelan sebelum menjawab. "Saya, Ndi." Aku terdiam. Nama yang selama beberapa hari terakhir hanya ada di layar ponsel Rehan, kini terdengar langsung di telingaku. Dan tanpa kusadari, percakapan singkat yang baru saja dimulai itu akan menjadi pintu pertama menuju kenyataan yang selama ini tidak pernah ingin kubayangkan.
Jantungku berdegup lebih cepat setelah mendengar perempuan di seberang telepon menyebut namanya. Saya, Endi. Aku menggenggam ponsel sedikit lebih erat. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku berusaha tetap tenang. Suara Cindy terdengar lembut dan teratur, seolah ia sudah menyiapkan setiap kalimat yang akan diucapkannya. Maaf menghubungi tanpa pemberitahuan. Saya hanya ingin berbicara sebentar. Tidak lama. Tentang apa? Tentang Mas Rehan. Aku terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa ada satupun kata yang keluar dari mulutku. Cindy kembali berbicara. Saya rasa ibu berhak mengetahui beberapa hal. Tapi saya tidak ingin menjelaskannya lewat telepon. Perkataannya membuat dadaku terasa sesak. Apa maksud Anda? Kalau ibu berkenan, kita bisa bertemu. Saya hanya ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Belum sempat aku menjawab, sambungan telepon terputus. Aku memandangi layar ponsel cukup lama. Nomor itu masih tersimpan di riwayat panggilan, tetapi pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa perempuan itu mencariku? Apa hubungannya dengan Rehan? Dan mengapa ia terdengar begitu yakin bahwa aku perlu mengetahui sesuatu? Sore harinya Rehan pulang seperti biasa. Aku memperhatikan wajahnya yang tampak lelah. Untuk beberapa saat aku hampir mengurungkan niatku bertanya. Namun bayangan percakapan dengan Cindy terus memenuhi pikiranku. Mas. Iya. Tadi ada perempuan bernama Cindy yang meneleponku. Tangan Rehan yang sedang meletakkan tas kerja mendadak berhenti. Ekspresinya berubah sesaat, meski ia berusaha menyembunyikannya. Cindy. Iya. Dia bilang apa? Aku menatap mata suamiku. Aneh ya, Mas. Bukannya Mas bertanya dari mana dia mendapat nomor teleponku, tapi justru langsung ingin tahu isi pembicaraannya. Rehan terlihat kehilangan kata-kata selama beberapa detik. Lalu dia bilang apa? Katanya ingin bertemu denganku. Wajah Rehan langsung menegang. Kamu tidak usah menemuinya. Jawaban itu keluar begitu cepat. Aku semakin heran. Kenapa? Dia hanya rekan kerja. Kalau memang hanya rekan kerja, kenapa Mas terlihat khawatir? Rehan mengusap wajahnya pelan. Dia kadang suka salah paham terhadap banyak hal. Aku tidak ingin kamu ikut terbawa. Aku mencoba memahami penjelasannya. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Selama ini Rehan selalu tenang menghadapi berbagai persoalan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku melihat kegelisahan yang begitu jelas di wajahnya. 2 hari kemudian, saat sedang berbelanja kebutuhan rumah di sebuah supermarket, seseorang memanggil namaku. Mbak Amalia. Aku menoleh. Seorang perempuan berusia sekitar akhir 20-an berdiri beberapa langkah dariku. Penampilannya rapi dengan pakaian kerja yang elegan. Senyumnya tampak ramah, tetapi matanya menyimpan keyakinan yang sulit kuartikan. Saya Cindy. Aku langsung mengenal nama itu. Ternyata inilah perempuan yang selama ini hanya kudengar dari ucapan Rehan dan kulihat di layar ponselnya. Oh, ternyata Anda. Maaf kalau saya membuat ibu terkejut. Aku mengangguk sopan. Apakah ada yang ingin dibicarakan? Cindy melihat sekeliling, memastikan tidak banyak orang memperhatikan. Boleh kita duduk sebentar? Di kafe sebelah saja. Aku sempat ragu, namun rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan kebimbanganku. Kami duduk saling berhadapan. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Cindy tampak menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka percakapan. Saya tahu ini tidak mudah. Maksud Anda? Saya dan Mas Rehan bekerja dalam satu tim hampir setahun. Aku hanya mendengarkan. Beliau sering membantu pekerjaan saya. Itu hal yang baik. Iya. Cindy tersenyum tipis. Lama-kelamaan kami menjadi dekat. Kalimat itu membuat tanganku yang memegang gelas perlahan menegang. Aku tetap berusaha menjaga nada bicara. Dekat sebagai rekan kerja. Cindy menundukkan kepala sejenak. Lebih dari itu. Aku terdiam. Suara bising di sekitar kafe mendadak terasa menjauh. Aku berusaha tetap tenang.
Maksud Anda apa? Mas Rehan sering bercerita tentang rumah tangganya. Aku menatapnya tanpa berkedip. Beliau bilang sudah lama merasa tidak dipahami. Dadaku terasa sesak mendengar kalimat itu. Aku tidak langsung mempercayainya. Apa tujuan Anda mengatakan semua ini kepada saya? Cindy menjawab pelan. Saya tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Belum sempat aku memberikan tanggapan. Suara yang sangat kukenal terdengar dari belakang. Amalia. Aku menoleh. Rehan berdiri beberapa meter dari meja kami. Wajahnya penuh kepanikan. Ia berjalan cepat menghampiri. Kenapa kamu datang ke sini? Tanyanya kepada Cindy dengan nada tegas. Cindy berdiri perlahan. Saya hanya ingin jujur. Aku sudah bilang jangan menemui istriku. Rehan kemudian menatapku. Amalia, ayo pulang. Aku tidak segera berdiri. Mas, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Rehan menggeleng. Semua ini salah paham. Cindy langsung menyela. Kalau memang salah paham, kenapa selama ini Mas selalu memintaku merahasiakan hubungan kita dari Ibu Amalia? Ucapan itu membuat suasana seketika membeku. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah kami. Rehan tampak semakin gelisah. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku memandang wajah suamiku yang selama ini selalu kupercaya. Lalu bergantian menatap Cindy yang terlihat begitu yakin dengan setiap ucapannya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun pernikahan kami, aku benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mengatakan kebenaran. Namun satu hal mulai kusadari. Rahasia yang selama ini hanya berupa dugaan perlahan muncul ke permukaan. Dan pertemuan singkat di sebuah kafe itu menjadi awal dari retaknya kepercayaan yang selama bertahun-tahun kujaga dengan sepenuh hati. Sepanjang perjalanan pulang dari kafe, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutku. Rehan mengemudikan mobil dengan pandangan lurus ke depan. Wajahnya tampak tegang, sementara kedua tangannya menggenggam kemudi lebih erat dari biasanya. Aku berkali-kali ingin bertanya. Namun setiap kali melihat raut wajahnya, niat itu kembali kurungkan. Sesampainya di rumah, Rehan langsung masuk ke ruang kerja kecil yang berada di samping ruang tamu. Aku menyiapkan segelas air hangat dan meletakkannya di atas meja. Mas, aku sedang ingin sendiri. Jawabannya singkat. Aku mengangguk pelan. Malam itu kami tidur dalam keheningan. Keesokan paginya, aku mencoba memulai hari seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, menyeduh kopi kesukaan Rehan, lalu menunggunya di meja makan. Namun ketika ia duduk, suasana kembali terasa canggung. Mas, tentang kejadian kemarin. Aku tidak ingin membahasnya. Aku hanya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Rehan menghela napas panjang. Cindy hanya salah paham. Lalu kenapa dia mengatakan hal seperti itu di depanku? Itu urusanku. Jawaban itu membuatku terdiam. Selama menikah, Rehan tidak pernah menutup pembicaraan dengan kalimat seperti itu. Aku mulai merasa bahwa tembok di antara kami semakin tinggi. Siang harinya, saat sedang membersihkan halaman, ponselku berbunyi. Nomor yang sama kembali muncul. Ndi, aku sempat ragu untuk mengangkatnya. Namun akhirnya kutekan tombol jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Amalia. Suara Cindy terdengar tenang. Saya hanya ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Saya ingin semuanya selesai dengan baik. Apa maksudnya? Saya pikir kita sebaiknya bertemu sekali lagi. Aku menarik napas panjang. Maaf, saya rasa tidak perlu. Kalau begitu, saya menghargai keputusan Mbak. Sambungan telepon pun berakhir. Aku mengira persoalan itu selesai. Ternyata aku keliru. 2 hari kemudian, Rehan pulang lebih cepat dari biasanya. Namun kali ini wajahnya jauh berbeda. Tatapannya tajam. Langkahnya cepat. Begitu masuk ke rumah, ia langsung memanggilku. Amalia. Aku yang sedang melipat pakaian segera menghampirinya. Iya, Mas. Kamu bertemu Cindy lagi? Aku mengernyit heran. Tidak,
Jangan bohong. Aku memang tidak bertemu. Rehan mengeluarkan ponselnya. Lalu apa ini? Ia menunjukkan beberapa tangkapan layar percakapan. Di sana terlihat pesan dari Cindy. Mas, saya sudah berusaha baik-baik menemui Mbak Amalia. Tapi beliau justru mempermalukan saya di depan banyak orang. Saya dituduh macam-macam dan diminta menjauhi Mas dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Pesan berikutnya berbunyi, saya sebenarnya tidak ingin membuat masalah. Tapi saya sedih diperlakukan seperti itu. Aku membelalakan mata. Itu tidak benar. Rehan masih menatap layar. Cindy bahkan sampai menangis di kantor hari ini. Aku tidak pernah menemuinya. Dia bilang kamu datang ke kantor. Aku sama sekali tidak ke kantor, Mas. Aku berusaha menjelaskan dengan tenang. Namun Rehan terlihat sulit mempercayaiku. Kenapa Cindy harus berbohong? Pertanyaan itu menusuk hatiku. Aku menatap suamiku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas, selama 6 tahun kita hidup bersama. Iya. Apakah selama itu aku pernah berbohong kepadamu? Rehan terdiam sesaat. Namun wajahnya masih dipenuhi keraguan. Saya hanya ingin tahu yang sebenarnya. Itulah yang sedang kukatakan. Aku menarik napas dalam. Sejak kejadian di kafe, aku tidak pernah bertemu Cindy lagi. Rehan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Beberapa kali ia mengusap dahinya. Aku mendapat laporan dari satpam kantor. Laporan apa? Katanya ada seorang perempuan yang datang mencari Cindy. Aku bukan orang itu. Namamu disebut. Aku benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin? Rehan menggeleng pelan. Itulah sebabnya aku bertanya. Aku mulai menyadari sesuatu. Ada seseorang yang sengaja membangun cerita seolah-olah aku mendatangi kantor Rehan. Padahal aku bahkan tidak mengetahui letak ruangan tempat Cindy bekerja. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan siapa yang mendapat keuntungan dari semua fitnah ini. Keesokan paginya, saat Riri datang berkunjung, aku menceritakan semuanya. Riri mendengarkan dengan saksama. Menurutmu, siapa yang melakukan ini? Aku menghela napas. Aku tidak ingin menuduh. Tapi semua mengarah pada Cindy. Aku terdiam. Sebagai seorang istri, aku ingin tetap berpikir baik. Namun semakin banyak kejadian yang sulit dijelaskan. Telepon misterius. Pertemuan di kafe. Pengakuan yang mengejutkan. Kini muncul pula tuduhan bahwa aku telah mendatangi kantor dan mempermalukan Cindy. Semuanya seperti dirancang untuk membuat Rehan kehilangan kepercayaannya kepadaku. Sore harinya, Rehan kembali pulang dengan wajah yang masih menyimpan amarah. Ia meletakkan tas kerjanya cukup keras di atas sofa. Aku benar-benar kecewa kalau semua ini memang ulahmu. Aku berdiri menatapnya. Mas, Cindy sampai meminta dipindahkan dari tim karena merasa tidak nyaman. Aku tidak melakukan apapun. Kamu masih menyangkal. Aku menahan air mata yang mulai menggenang. Yang sedang kuhadapi bukan hanya tuduhan, tapi juga kenyataan bahwa suamiku lebih mudah mempercayai perempuan yang baru dikenalnya daripada istrinya sendiri. Kalimat itu membuat Rehan terdiam. Namun hanya sesaat. Ia kembali memalingkan wajah. Aku butuh waktu untuk berpikir. Lalu ia berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Aku tetap berdiri di ruang tamu yang mendadak terasa begitu sunyi. Di dalam rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa jarak, prasangka, dan luka yang perlahan semakin dalam. Sementara itu, di tempat lain, Cindy tersenyum tipis ketika membaca pesan balasan dari Rehan. Ia tahu, benih keraguan yang ia tanam mulai tumbuh. Dan tanpa disadari oleh Rehan, ia sedang digiring untuk mempercayai sebuah kebohongan yang kelak akan menghancurkan rumah tangganya sendiri. 2 hari setelah pertengkaran terakhir, suasana rumah semakin sunyi. Rehan hampir tidak berbicara kepadaku selain hal-hal yang benar-benar diperlukan. Ia berangkat bekerja lebih pagi dan pulang semakin larut. Bahkan ketika kami berada dalam satu ruangan, rasanya seperti ada tembok besar yang memisahkan kami.
Aku terus bertanya pada diriku sendiri. Di mana letak kesalahanku? Mengapa orang yang selama ini mengenalku justru mulai meragukan kejujuranku? Pagi itu, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman, sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah. Rehan turun lebih dulu. Di belakangnya, Cindy ikut keluar dari kursi penumpang. Melihat mereka datang bersama membuat langkahku terhenti. Aku berusaha tetap tenang. "Mas, ada apa?" Rehan tidak langsung menjawab. Wajahnya tampak jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Cindy ingin menyelesaikan semuanya hari ini. Aku memandang perempuan yang berdiri beberapa langkah di belakang suamiku. Cindy menundukkan kepala. Sekilas ia tampak seperti seseorang yang sedang menahan kesedihan. Namun entah mengapa, sorot matanya terasa berbeda ketika sesekali menatapku. "Apa yang ingin diselesaikan?" tanyaku pelan. Rehan mengeluarkan ponselnya. Aku sudah cukup sabar. Ia memperlihatkan beberapa tangkapan layar baru. Di sana terdapat percakapan yang seolah-olah menunjukkan bahwa aku mengirimkan ancaman kepada Cindy melalui nomor yang tidak kukenal. Isi pesannya membuatku terkejut. "Kalau kamu masih mendekati suamiku, kamu akan menyesal." Ada pula kalimat lain yang lebih keras. Aku langsung menggeleng. "Itu bukan pesanku." "Sampai kapan kamu akan menyangkal?" tanya Rehan. "Aku benar-benar tidak pernah mengirim pesan itu." Cindy mengusap sudut matanya menggunakan tisu. "Saya sebenarnya tidak ingin memperbesar masalah ini, Mas." "Cindy," ucap Rehan lirih. "Saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Tapi setiap hari saya merasa takut." Aku menatapnya tidak percaya. "Takut kepada siapa?" Cindy tidak menjawab. Ia hanya menundukkan wajah seolah menahan tangis. Sikap itu justru membuat Rehan semakin yakin bahwa aku telah menyakitinya. "Amalia." Suara Rehan meninggi untuk pertama kalinya selama kami menikah. "Berapa kali lagi Cindy harus menangis karena ulahmu?" Air mataku mulai menggenang. "Mas, dengarkan aku." "Apa lagi yang harus didengar? Aku difitnah." "Cukup." Suara itu menggema di halaman rumah. Beberapa tetangga yang sedang beraktivitas mulai melirik ke arah kami. Aku merasa pipiku memanas karena malu. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah tatapan orang lain, melainkan tatapan suamiku sendiri. Tatapan yang kini dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Aku sudah mengenal Cindy selama ini di kantor. "Lalu bagaimana denganku, Mas?" Suaraku bergetar. "Kita sudah 6 tahun menjadi suami istri." Rehan terdiam sesaat, namun kemarahannya belum mereda. "Cindy sudah meminta maaf berkali-kali. Apa yang harus dia minta maafkan kalau aku tidak pernah berbuat apa-apa? Aku ingin semuanya selesai hari ini." Aku memandang wajah Rehan dengan bingung. "Maksud Mas?" Rehan menarik napas panjang. "Lupakan semua persoalan ini. Aku juga ingin begitu. Kalau memang kamu menyesal." Ia berhenti sejenak. "Minta maaf kepada Cindy." Aku menatapnya seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Minta maaf?" "Iya. Untuk kesalahan yang tidak pernah kulakukan." Rehan mengangguk tegas. "Kalau perlu." Kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa lemas. "Tunjukkan ketulusanmu. Sujudlah di depan Cindy agar semuanya selesai." Dunia seolah berhenti berputar. Aku memandang wajah suamiku. Berharap ia sedang bercanda. Namun tidak. Ekspresinya tetap serius. Sementara Cindy berdiri beberapa langkah dariku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air mata mengalir membasahi pipiku. "Mas." Suaraku hampir tidak terdengar. "Apakah harga diriku sudah tidak berarti lagi di mata Mas?" Rehan memejamkan mata sejenak. "Aku hanya ingin masalah ini berakhir. Tapi bukan dengan cara seperti ini." Aku menggeleng pelan. Aku tidak bisa mengakui kesalahan yang tidak pernah kulakukan. Rehan kembali menatapku. "Kalau begitu kamu memilih mempertahankan gengsimu." Kalimat itu terasa lebih tajam daripada pisau. Aku memandang rumah yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati.
Rumah yang dulu dipenuhi tawa. Rumah yang menjadi saksi setiap doa dan pengorbananku. Kini, tepat di halaman rumah itu, suamiku sendiri memintaku merendahkan harga diriku di hadapan perempuan lain. Aku menutup mata. Dalam hati aku terus berdoa agar Allah mengetahui bahwa aku tidak sedang mempertahankan kesombongan. Aku hanya sedang mempertahankan kebenaran. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, demi mempertahankan rumah tangga yang selama ini kuperjuangkan, aku perlahan menundukkan tubuh. Lututku menyentuh lantai halaman. Air mata terus jatuh tanpa mampu kutahan. Aku belum sempat melakukan apapun ketika dari arah pagar terdengar suara seseorang berteriak lantang. "Berhenti!" Suara itu membuat semua orang menoleh secara bersamaan. Seorang pria parubaya berpakaian rapi berjalan cepat memasuki halaman rumah kami dengan wajah penuh kemarahan. Tatapannya langsung tertuju kepada Rehan dan Cindy. "Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan?" Rehan tampak terkejut mengenali sosok itu. Sementara wajah Cindy yang semula tenang seketika berubah pucat. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, terlihat jelas bahwa ada seseorang yang mengetahui rahasia besar yang selama ini disembunyikan. "Berhenti!" Suara tegas itu membuat suasana yang semula dipenuhi emosi mendadak membeku. Aku yang masih berlutut perlahan mengangkat kepala. Seorang pria parubaya berusia sekitar 60 tahun berjalan cepat memasuki halaman rumah kami. Ia mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu sederhana. Wajahnya tampak tegas, namun sorot matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Rehan terlihat terkejut. "Pak, Bapak." Aku baru mengetahui bahwa pria itu adalah Pak Surya, direktur utama perusahaan tempat Rehan bekerja. Selama ini aku hanya beberapa kali mendengar namanya dari cerita Rehan, tetapi belum pernah bertemu secara langsung. Yang membuatku semakin heran, wajah Cindy mendadak pucat. Ia mundur satu langkah tanpa sadar. Pak Surya menghampiri kami dengan tatapan tajam. "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Tidak ada yang menjawab. Tatapan beliau kemudian berhenti padaku yang masih berada dalam posisi berlutut. "Bu Amalia, silakan berdiri." Suaranya tenang, namun penuh wibawa. Aku berdiri perlahan sambil mengusap air mata. Pak Surya lalu menoleh kepada Rehan. "Apakah benar kamu meminta istrimu meminta maaf kepada Cindy seperti ini?" Rehan tampak gugup. "Pak, ini hanya masalah pribadi." Masalah pribadi yang membuat seorang istri dipermalukan di depan rumahnya sendiri. Rehan menundukkan kepala. Belum sempat ia menjawab, Cindy buru-buru angkat bicara. "Pak, semuanya tidak seperti yang Bapak lihat." Pak Surya menatap Cindy dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Oh, saya hanya ingin menyelesaikan kesalahpahaman." "Kamu yakin hanya itu?" Nada suara Pak Surya berubah lebih berat. Cindy menggenggam kedua tangannya. "Saya tidak mengerti maksud Bapak." Pak Surya mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari tas yang dibawanya. "Aku sebenarnya tidak ingin membuka semua ini di depan banyak orang." Beliau menarik beberapa lembar dokumen. "Laporan ini baru sampai ke meja saya tadi pagi." Rehan mulai terlihat gelisah. "Laporan apa, Pak?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Sebaliknya, beliau mengeluarkan beberapa lembar hasil cetak percakapan digital. "Aku meminta bagian teknologi informasi perusahaan melakukan pemeriksaan setelah muncul beberapa laporan yang saling bertentangan." Jantungku berdegup semakin cepat. Pak Surya melanjutkan. "Nomor yang digunakan untuk mengirim pesan ancaman kepada Cindy ternyata bukan milik Bu Amalia." Aku memandang Rehan. Wajah suamiku perlahan berubah. Semuanya berasal dari kartu prabayar yang didaftarkan menggunakan identitas palsu. Cindy langsung menyela. "Itu belum tentu membuktikan apa-apa." Pak Surya menatapnya tajam. "Benar." Lalu, tetapi pemeriksaan berikutnya jauh lebih menarik. Beliau mengeluarkan satu lembar lagi. "Seluruh rekaman akses kamera keamanan kantor pada hari ketika Bu Amalia dituduh datang ternyata sudah kami periksa." Aku menahan napas. Dan hasilnya? Pak Surya berhenti beberapa saat. "Tidak pernah ada Bu Amalia memasuki gedung perusahaan."
Rehan langsung menoleh ke arah Cindy. Cindy. Perempuan itu mulai kehilangan ketenangannya. Mungkin kameranya rusak. Tidak. Pak Surya menggeleng. Kamera berfungsi dengan baik. Beliau kembali membuka map tersebut. Bahkan kami menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Suasana kembali sunyi. Orang yang meminta satpam membuat laporan palsu bukanlah petugas keamanan. Semua orang memandang Pak Surya, melainkan seseorang dari dalam kantor. Rehan terlihat semakin bingung. Siapa? Pak Surya mengangkat pandangannya perlahan. Cindy. Aku melihat wajah Cindy berubah drastis. Ia mundur beberapa langkah. Itu tidak benar. Pak Surya menyerahkan sebuah flash disk kepada Rehan. Di dalamnya ada rekaman kamera lobi perusahaan. Tidak mungkin. Suara Cindy mulai bergetar. Rekaman itu menunjukkan kamu berbicara dengan petugas keamanan selama hampir 30 menit. Rehan menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. Pak Surya melanjutkan. Setelah pertemuan itu, laporan tentang Bu Amalia baru dibuat. Aku melihat wajah suamiku mulai kehilangan warna. Tatapannya perlahan beralih kepadaku. Untuk pertama kalinya sejak semua fitnah ini dimulai, keraguan muncul di matanya. Namun kejutan belum berakhir. Pak Surya menghela napas panjang sebelum berkata, masih ada satu hal yang selama ini tidak diketahui siapapun. Semua kembali terdiam. Beliau menatap Cindy dengan wajah penuh kekecewaan. Saya sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Kalimat itu membuat Rehan mengernyit. Pak Surya melanjutkan dengan suara pelan. Cindy adalah keponakan kandung istri saya. Aku terkejut. Rehan pun tampak tidak percaya. Selama ini saya berusaha merahasiakan hubungan keluarga kami agar tidak ada perlakuan istimewa di kantor. Beliau menggeleng perlahan. Namun saya tidak pernah menyangka kepercayaan itu justru disalahgunakan. Air mata mulai mengalir di wajah Cindy. Pak, saya bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Pak Surya menatapnya dalam-dalam. Menjelaskan kenapa kamu memfitnah istri orang. Cindy tidak mampu menjawab. Namun di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel milik Pak Surya. Beliau melihat nama yang muncul di layar. Ekspresinya berubah serius. Halo. Beberapa detik beliau hanya mendengarkan. Wajahnya mendadak pucat. Apa? Suara beliau terdengar bergetar. Lakukan apapun agar data itu jangan sampai hilang. Saya segera ke kantor. Telepon ditutup. Pak Surya menatap Rehan dengan wajah yang jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Masalah ini ternyata lebih besar dari yang kita bayangkan. Maksud Bapak? Pak Surya menggenggam flash disk itu erat. Baru saja tim teknologi informasi menemukan seseorang berusaha menghapus seluruh rekaman dan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini dari server perusahaan. Rehan terdiam. Aku pun ikut membeku. Kalau benar ada yang berusaha menghilangkan semua bukti, berarti persoalan ini bukan lagi sekadar fitnah yang dilakukan Cindy seorang diri. Ada orang lain yang selama ini bekerja dari balik bayang-bayang. Dan orang itu tampaknya rela melakukan apa saja agar kebenaran tidak pernah terungkap. Halaman rumah masih dipenuhi keheningan. Tidak seorang pun bergerak setelah Pak Surya mengakhiri panggilan teleponnya. Masalah ini ternyata lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Rehan menggenggam flash disk yang diberikan Pak Surya. Tangannya tampak bergetar. Wajahnya yang sejak tadi dipenuhi kemarahan kini mulai berubah menjadi kebingungan. Sementara itu, Cindy berdiri mematung. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, kepercayaan dirinya seolah menghilang. Pak Surya menghela napas panjang. Saya rasa semuanya tidak bisa diselesaikan di sini. Beliau kemudian menatapku. Bu Amalia, saya ingin mengajak ibu ikut ke kantor. Aku sedikit terkejut. Saya? Iya. Rehan langsung menyela. Pak, untuk apa istri saya ikut? Pak Surya menatap Rehan cukup lama. Karena sudah saatnya seluruh kebenaran dibuka. 1 jam kemudian kami tiba di gedung perusahaan. Selama 6 tahun menikah,
Ini adalah kali pertama aku menginjakan kaki di tempat Rehan bekerja. Gedung itu berdiri megah dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari sore. Aku memperhatikan logo perusahaan yang terpampang besar di bagian depan. Tanpa sadar, dadaku terasa sesak. Logo itu begitu kukenal. Bukan karena aku pernah bekerja di sana, melainkan karena sejak kecil aku melihat gambar yang sama terpajang di ruang kerja ayahku. Aku segera mengalihkan pandangan. Kenangan itu selalu sulit kuhadapi. Pak Surya membawa kami menuju ruang rapat utama. Beberapa jajaran direksi sudah berada di dalam. Begitu beliau masuk, seluruh peserta rapat berdiri memberi salam. Namun yang membuatku heran, beberapa orang justru memandangku dengan ekspresi terkejut. Salah seorang pria berambut putih bahkan berbisik pelan, "Itu benar beliau?" Aku berpura-pura tidak mendengarnya. Rehan yang berjalan di sampingku tampak kebingungan. "Pak, sebenarnya ada apa?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Beliau meminta semua orang duduk. Kemudian sekretaris perusahaan membawa sebuah kotak besi kecil dan meletakkannya di atas meja. Kotak itu tampak sudah cukup tua. Di bagian atasnya terdapat ukiran inisial yang sangat kukenal. Jantungku berdegup lebih cepat. Itu adalah inisial ayahku. Pak Surya membuka kotak tersebut menggunakan sebuah kunci kecil yang selama ini selalu beliau simpan. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen asli yang sudah menguning dimakan usia. Beliau mengangkat salah satunya. Dokumen ini baru boleh dibuka setelah seluruh anggota Dewan Direksi hadir. Ruangan menjadi hening. Pak Surya mulai membaca isi surat itu. Surat wasiat pendiri perusahaan. Rehan langsung menoleh ke arahku. Aku menundukkan kepala. Aku sudah mengetahui isi surat itu sejak bertahun-tahun lalu. Namun aku tidak pernah menyangka surat itu akan dibacakan hari ini. Suara Pak Surya terdengar jelas memenuhi ruangan. "Apabila suatu hari aku telah tiada, seluruh saham pengendali perusahaan ini menjadi hak putriku, Amalia." Rehan membelalakan mata. Cindy terlihat tidak percaya. Pak Surya melanjutkan membaca. "Selama putriku belum siap memimpin perusahaan, pengelolaan operasional dipercayakan kepada Dewan Direksi di bawah pengawasan Pak Surya." Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Aku memejamkan mata. Kenangan tentang ayah kembali memenuhi pikiranku. Beliau mendirikan perusahaan itu dari sebuah bengkel kecil lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku masih ingat bagaimana beliau sering pulang larut malam dengan pakaian penuh debu, namun selalu menyempatkan diri makan malam bersama keluarga. Ayah pernah berkata, "Harta bisa dicari lagi, tapi kejujuran tidak bisa dibeli." Kalimat itu selalu kuingat. Ketika beliau meninggal dunia karena sakit, aku masih berusia awal 20-an. Saat itulah beliau meninggalkan satu permintaan terakhir. Aku diminta menjalani hidup secara sederhana. Beliau tidak ingin aku dikenal sebagai pewaris perusahaan. Beliau ingin orang-orang menghargai diriku karena kepribadianku, bukan karena kekayaan atau jabatan. Aku memegang teguh wasiat itu. Bahkan kepada Rehan, laki-laki yang kemudian menjadi suamiku, aku hanya menceritakan bahwa ayahku pernah menjadi seorang pengusaha. Aku tidak pernah menjelaskan lebih jauh. Bukan karena ingin berbohong, melainkan karena aku sedang menjalankan amanat terakhir ayahku. Pak Surya kemudian meletakkan surat wasiat itu di atas meja. Beliau menatap seluruh peserta rapat. "Mulai hari ini saya tidak ingin lagi ada rahasia." Beliau menghadap ke arah Rehan. "Selama ini istrimu bukan sekadar keluarga seorang pengusaha." Pak Surya berhenti sejenak. "Bu Amalia adalah pemegang saham mayoritas sekaligus pemilik sah perusahaan ini." Kalimat itu membuat ruangan seolah berhenti bernapas. Rehan memandangku dengan wajah pucat. "Amalia." Suaranya hampir tidak terdengar. "Kamu tidak pernah bilang." Aku menatap suamiku dengan mata yang masih dipenuhi air mata. "Aku ingin dicintai sebagai Amalia, bukan sebagai anak pemilik perusahaan." Rehan perlahan terduduk di kursinya. Semua kejadian beberapa hari terakhir kembali terlintas di benaknya. Bagaimana ia membela Cindy, bagaimana ia meragukan istrinya sendiri. Bahkan,
Bagaimana ia memintaku merendahkan harga diri di depan perempuan lain. Sementara Cindy tampak kehilangan keseimbangan hingga harus berpegangan pada sandaran kursi. Wajahnya benar-benar pucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang selama ini ia hina dan fitnah justru merupakan pemilik perusahaan yang ingin ia manfaatkan demi ambisinya. Namun keterkejutan mereka belum berakhir. Sekretaris perusahaan bergegas memasuki ruang rapat dengan membawa sebuah tablet. "Maaf mengganggu, Pak Surya." "Ada apa?" Warga teknologi informasi berhasil memulihkan sebagian data yang sempat dihapus. Pak Surya langsung berdiri. "Apakah pelakunya sudah diketahui?" Sekretaris itu mengangguk pelan. "Sudah, Pak." "Lalu siapa?" Ruangan kembali sunyi. Sekretaris menatap semua orang satu persatu sebelum akhirnya berkata, "Pelaku yang menghapus bukti ternyata bukan Cindy." Semua orang saling berpandangan. Tetapi, seseorang yang selama ini duduk di jajaran manajemen perusahaan. Mendengar kalimat itu, wajah beberapa direktur mendadak berubah tegang. Ternyata pengkhianatan yang terjadi selama ini bukan hanya persoalan rumah tangga. Di balik semua fitnah terhadapku, tersembunyi sebuah permainan yang jauh lebih besar. Permainan yang mengincar perusahaan warisan mendiang ayahku. Ucapan sekretaris perusahaan membuat seluruh ruang rapat dipenuhi keheningan. Pelaku yang menghapus bukti ternyata bukan Cindy. Semua orang saling memandang. "Lalu siapa?" tanya Pak Surya dengan nada tegas. Sekretaris itu menyalakan layar besar yang berada di ujung ruang rapat. Beberapa rekaman kamera keamanan mulai diputar. Tampak seorang pria memasuki ruang pusat data perusahaan pada malam hari menggunakan kartu akses khusus. Wajahnya tidak terlalu jelas karena mengenakan topi dan masker, tetapi tinggi badan, postur, serta cara berjalannya terlihat cukup familiar bagi beberapa orang. Sekretaris kemudian memperbesar gambar dari kamera lain. Kali ini wajah pria itu terlihat lebih jelas. Ruangan langsung dipenuhi suara terkejut. "Itu Pak Damar." Salah seorang direktur spontan berdiri dari kursinya. "Pak Damar adalah direktur operasional yang telah bekerja bersama mendiang ayahku selama lebih dari 15 tahun. Selama ini ia dikenal sebagai sosok yang tenang, berpengalaman, dan sangat dipercaya. Aku sendiri masih mengingatnya. Ketika kecil, beliau sering datang ke rumah untuk membahas pekerjaan bersama ayah. Aku tidak pernah menyangka namanya akan muncul dalam kasus ini." Pak Surya mengepalkan tangannya. "Saya sudah mulai curiga beberapa minggu terakhir." Beliau menatap seluruh peserta rapat. Server perusahaan tidak mungkin bisa diakses tanpa izin dari pejabat tertentu. Rehan masih memandangi layar dengan wajah kosong. Semakin banyak fakta terungkap, semakin ia menyadari bahwa semua yang terjadi selama ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Pak Surya meminta rekaman berikutnya diputar. Kali ini bukan rekaman kamera, melainkan hasil pemulihan percakapan digital yang sempat dihapus. Di layar muncul beberapa pesan antara Pak Damar dan Cindy. Ruangan kembali hening. Isi percakapan itu membuat semua orang terkejut. Terus dekat dengan Rehan. Dia orang yang jujur, tapi mudah percaya. Pesan lain berbunyi, kalau istrinya mulai curiga, buat Rehan meragukan istrinya lebih dulu. Aku menahan napas. Tanganku mulai bergetar. Setiap kalimat yang muncul di layar seolah menjelaskan semua kejadian yang selama ini tidak pernah ku mengerti. Telepon misterius, fitnah, pesan ancaman, laporan palsu. Semuanya ternyata bukan terjadi secara kebetulan. Rehan menatap Cindy dengan mata yang memerah. "Jadi, selama ini kamu..." Cindy menundukkan wajah. Air matanya mulai jatuh. "Aku..." Namun belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Pak Surya berkata dengan suara berat, "Silakan jawab dengan jujur." Cindy memejamkan mata. "Aku memang menjalankan perintah Pak Damar." Ruangan kembali gaduh. "Aku dijanjikan promosi jabatan." Ia menangis. Beliau bilang hanya perlu membuat rumah tangga Pak Rehan bermasalah. "Agar apa?" tanya Pak Surya. Cindy menggigit bibirnya. "Agar perhatian perusahaan teralihkan." Pak Surya mengangguk pelan.
Tepat seperti dugaan saya. Beliau kemudian menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir terdapat sejumlah transaksi perusahaan yang mencurigakan. Jika seluruh direksi sibuk mengurus konflik pribadi, maka penyimpangan itu akan lebih mudah disembunyikan. Semua yang dilakukan Cindy ternyata hanyalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Aku menoleh ke arah Rehan. Ia masih terpaku menatap layar. Tatapannya kosong. Seolah seluruh dunia yang selama ini ia yakini baru saja runtuh. Beberapa saat kemudian ia berjalan perlahan menghampiriku. "Amalia." Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Rehan menundukkan kepala. "Aku." Ia berhenti beberapa kali, seakan kesulitan menyusun kata. "Aku sudah menyakitimu." Air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku lebih memilih mempercayai orang lain daripada perempuan yang sudah 6 tahun menemaniku. Ruangan kembali sunyi. Semua orang memperhatikan kami. Aku bahkan. Suara Rehan semakin lirih. "Memintamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulut seorang suami." Aku masih diam. Bukan karena marah, melainkan karena luka di dalam hatiku belum benar-benar sembuh. Rehan kembali berkata, "Aku tidak pantas mendapatkan maafmu." Kalimat itu terdengar begitu tulus. Namun bagiku, permintaan maaf tidak serta-merta menghapus semua yang telah terjadi. Masih terbayang jelas bagaimana ia memintaku menundukkan harga diri di hadapan perempuan lain. Masih teringat tatapan penuh kecurigaan yang ia arahkan kepadaku. Semua itu tidak mungkin kulupakan dalam sekejap. Di sisi lain ruangan, Cindy menangis tanpa henti. Ia menghampiriku dengan langkah pelan. "Mbak Amalia." Aku menatapnya. Saya tahu saya tidak pantas meminta apapun. Air matanya terus mengalir. "Saya sudah terlalu jauh." Ia menundukkan kepala. "Saya minta maaf." Aku melihat penyesalan di wajahnya. Namun aku juga menyadari bahwa penyesalan tidak dapat mengembalikan waktu. Yang telah hancur tetap membutuhkan proses untuk diperbaiki. Saat suasana mulai sedikit tenang, seorang petugas keamanan memasuki ruang rapat. "Pak Surya." "Ada apa?" "Kami sudah mencari Pak Damar." "Di mana dia?" Petugas itu menggeleng. "Beliau tidak ada di rumah." "Mobilnya?" "Sudah keluar dari garasi sejak 2 jam lalu." Ruangan kembali dipenuhi kegelisahan. Pak Surya segera berdiri. "Hubungi seluruh tim keamanan." Beliau menatap layar yang masih menampilkan bukti-bukti penyimpangan. "Jangan sampai dia membawa dokumen perusahaan." Petugas itu mengangguk lalu bergegas keluar. Aku memandang keluar jendela ruang rapat. Langit sore mulai berubah gelap. Hujan perlahan turun membasahi halaman kantor. Entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa semua ini belum benar-benar berakhir. Pak Damar masih menghilang. Dan selama orang yang menjadi dalang utama itu belum ditemukan, ancaman terhadap perusahaan warisan ayahku masih tetap ada. Sementara di sudut ruangan, Rehan hanya mampu menatapku dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Ia akhirnya memahami satu hal yang datang terlambat. Harta, jabatan, dan semua yang selama ini ia kejar ternyata tidak ada artinya dibandingkan kepercayaan seorang istri yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kini ia hanya bisa berharap masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Namun kesempatan itu bukan lagi sesuatu yang bisa ia minta dengan mudah. Hujan masih turun membasahi halaman perusahaan ketika seluruh tim keamanan bergerak mencari Pak Damar. Beberapa jam kemudian, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Seorang petugas berlari memasuki ruang rapat. "Pak Surya, kami menemukannya." "Di mana?" Beliau berada di rumah peristirahatan milik perusahaan. Saat tim datang, beliau sedang berusaha membawa sejumlah dokumen penting. Pak Surya mengembuskan napas panjang. "Syukurlah." Seluruh dokumen perusahaan berhasil diamankan sebelum sempat disalahgunakan. Setelah diperiksa, ditemukan berbagai bukti penyimpangan keuangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Semua itu membuat satu kenyataan menjadi semakin jelas. Konflik yang menghancurkan rumah tanggaku ternyata hanya dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian dari tindakan yang jauh lebih besar.
Pak Damar akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku. Sementara Cindy, setelah memberikan seluruh keterangan dengan jujur mengenai keterlibatannya, menerima konsekuensi atas tindakannya sesuai aturan perusahaan. Sebelum meninggalkan gedung, ia menghampiriku. "Mbak Amalia." Matanya kembali dipenuhi air mata. "Saya tidak meminta dimaafkan." Aku memandangnya dengan tenang. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap hari saya akan menyesali apa yang telah saya lakukan." Aku mengangguk pelan. Semoga ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi rumah tangga orang lain yang terluka karena ambisi. Cindy menundukkan kepala. "Terima kasih, karena masih mau berbicara kepada saya." Ia kemudian melangkah pergi. Aku tidak membencinya. Tetapi aku juga tidak bisa menghapus begitu saja semua luka yang telah ia tinggalkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak membawa kebencian sepanjang hidup. Beberapa hari setelah semua persoalan perusahaan selesai, aku kembali ke rumah. Rumah yang dulu terasa hangat itu kini dipenuhi keheningan. Rehan masih tinggal di sana, namun kami lebih banyak menghabiskan waktu dalam diam. Suatu sore, aku sedang menyiram bunga melati yang kutanam sejak awal pernikahan ketika Rehan menghampiriku. "Amalia." Aku menoleh perlahan. Ia tampak jauh berbeda. Wajahnya lebih kurus. Sorot matanya kehilangan semangat yang dulu selalu terlihat. Di tangannya terdapat sebuah kotak kayu kecil. Aku menemukan ini saat membersihkan lemari. Ia menyerahkannya kepadaku. Kotak itu berisi surat-surat lama, foto-foto awal pernikahan kami, serta tiket bioskop pertama yang dulu kusimpan dengan rapi. Di bagian paling atas terdapat secari kertas yang langsung kukenal. Surat tulisan tangan Rehan saat kami baru menikah. "Kalau suatu hari nanti aku berhasil, jangan pernah biarkan aku berubah menjadi orang yang lupa dari mana aku memulai." Rehan tersenyum pahit. Aku sendiri yang melanggar janjiku. Air mata mulai memenuhi pelupuk matanya. Aku lupa bagaimana kita memulai semuanya. Ia menatapku penuh penyesalan. "Kamu selalu ada saat aku tidak punya apa-apa. Saat aku belum memiliki jabatan. Saat aku belum memiliki mobil. Saat aku masih menghitung uang sebelum membeli makan malam." Suara Rehan mulai bergetar. Sedangkan ketika aku berhasil, ia menundukkan kepala. Aku justru melukai orang yang paling berjasa dalam hidupku. Aku menggenggam surat itu erat. Tidak ada kemarahan lagi dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah kesedihan. Kesedihan karena seseorang yang sangat kucintai berubah menjadi orang yang nyaris tidak kukenal. Rehan perlahan berlutut di hadapanku. "Maafkan aku." Air matanya jatuh membasahi lantai teras. "Hari ketika aku memintamu merendahkan dirimu di hadapan orang lain." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Adalah hari yang akan kusesali seumur hidup." Aku melihat bahunya bergetar menahan tangis. Aku tidak pantas disebut suami saat itu. Beberapa saat kami hanya ditemani suara hujan yang mulai reda. Aku akhirnya berbicara pelan. "Mas." Rehan mengangkat wajahnya. "Aku sudah memaafkanmu." Matanya membesar. "Benarkah?" Aku mengangguk. "Iya." "Lalu, apakah kita bisa kembali seperti dulu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam cukup lama. Aku memandang taman kecil yang kami tanam bersama bertahun-tahun lalu. Beberapa bunga masih mekar indah. Namun ada pula yang layu karena terlalu lama tidak dirawat. "Mas." "Iya." Kepercayaan itu seperti kaca. Kalau retak, masih bisa disambung. Tapi bekasnya akan selalu ada. Air mata kembali mengalir di wajah Rehan. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya akan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Meski mungkin aku tidak pernah bisa menghapus luka yang kubuat." Aku mengangguk pelan. Waktu adalah satu-satunya yang mampu menjawab apakah hubungan kami dapat pulih sepenuhnya. Yang pasti, aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku tidak lagi harus membuktikan kebenaran yang memang sejak awal berada di pihakku. Beberapa bulan kemudian,
Perusahaan yang didirikan mendiang ayahku kembali berjalan dengan baik. Aku menerima amanah sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi menyerahkan pengelolaan harian kepada para profesional yang dapat dipercaya, sesuai prinsip yang diajarkan ayah sejak dahulu. Pak Surya tetap mendampingiku sebagai penasihat. Beliau sering berkata, "Ayahmu pasti bangga melihatmu." Setiap kali mendengar kalimat itu, aku selalu menatap foto ayah yang kini tergantung di ruang kerjaku. Dalam hati aku berbisik, "Yah, Amalia sudah berusaha menjaga amanah yang ayah titipkan." Sementara itu, Rehan memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan karena dipaksa, melainkan karena ia merasa harus memulai kembali dari awal untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat. Sebelum meninggalkan kantor untuk terakhir kalinya, ia berdiri cukup lama memandangi logo perusahaan. Di sanalah ia menyadari ironi terbesar dalam hidupnya. Ia pernah mengagumi jabatan, mengejar pengakuan, dan mudah percaya pada tipu daya. Padahal perempuan yang setiap hari menyiapkan sarapan, mendoakannya, dan setia menemaninya sejak awal adalah pemilik dari semua yang selama ini ia banggakan. Namun Amalia tidak pernah menjadikan kekayaan sebagai alasan untuk dihormati. Yang ia harapkan hanyalah satu hal sederhana, kepercayaan. Sayangnya, ketika Rehan akhirnya memahami nilai dari kepercayaan itu, semuanya sudah terlambat. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun dan aroma tanah basah memenuhi udara, Rehan selalu teringat pada satu peristiwa yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Hari ketika ia hampir membuat istrinya merendahkan harga dirinya di hadapan perempuan lain. Hari yang menjadi penyesalan terbesar dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.